Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel podcast Ikatan Alumni Magister Manajemen ULM Banjarmasin bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Bisnis ULM Banjarmasin. Kali ini kita mengangkat satu tema yaitu resistensi budaya suku Bakumpai dalam menghadapi perubahan di era globalisasi. Narasumber kami kita duluan, let's collaborate in harmony. Ya. Narasumber kami di sebelah kanan saya, Bapak Anwar Idiami, ya kita panggil Bung Gil. Selamat pagi Bung Anwar Idiami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang budayawan dari suku Bakumpai. Dan di samping kanannya Saudara Ahmad Riyadi ya, Bung Ahmad Riyadi, Ketua Itahuluh Dayak Bakumpai Banjarmasin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat podcast, pada kesempatan ini senang sekali kita mengangkat budaya suku Bakumpai ini, terlebih di era globalisasi. Karena di Kalimantan Selatan, suku Bakumpai merupakan suku yang berasal dari subetnis Dayak Ngaju. Nah, nanti dijelaskan oleh Bung Anwar Idiami. Ya. Baik, kesempatan ini kita akan menanyakan kepada Bung Anwar Idiami dulu. Siap. Tradisi dari suku Bakumpai di era globalisasi ini dipertahankan hingga saat ini meskipun ada arus modernisasi. Gimana, Bung Anwar Idiami? Alhamdulillah, suku Dayak Bakumpai sampai saat ini masih eksis pada bidang-bidang, misalkan masih mampu mempertahankan bahasanya. Oh iya. Ya, masih mampu mempertahankan bahasanya, dialek. Kemudian dialeknya, kemudian ada banyak juga seni budayanya yang masih bertahan sampai saat ini. Tuh. Ya, misalkan kita umpamakan itu sebagai seni budaya batu yang mulut. Batu yang. Ya, batu yang mulut. Kemudian ada lagi istilah bacukur. Ya, bacukur. Kemudian ada lagi seni budaya menyanggar, menyampir, dan berdewa, dan lain-lain. Dan itu khas suku Dayak Bakumpai, Pak. Demikian, Pak. Iya. Jadi tetap dipertahankan ya. Gimana, Bung Ahmad Royadi, menurut Anda? Kalau menurut saya, Pak, dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Anwar Idiami kan, terkait masalah yang seni-seni itu kan. Jadi secara overall itu memang generasi muda kita ini kan kebanyakan arahnya ke modernisasi ya. Betul nah, sekali. jadi namun secara dengan adanya kita, jadi dengan adanya kita selaku ormas Itahuluh Bakumpai, jadi UB, kita ya. itu mencoba untuk selalu mengingatkan, artinya dengan cara sebar atau share informasi tentang kebudayaan gitu. Dengan media sosial juga ya. Dengan media sosial. Jadi generasi muda Bakumpai sekarang harus tetap eksis dengan budayanya. Betul ya. sekali, Siap, Pak Yani. betul sekali, Pak. Baik, Bung Anwari, senang sekali ini. Sekali lagi nih saya teringat dengan mantan rektor yang pertama, Anwar Idiami, rektor UNLAM yang pertama. Ada kaitannya nih Bung Anwari, saya lupa tadi menanyakan. Oh ya, ini tentang nama. Nama saya ini, Pak, mohon maaf, memang ada keterkaitannya dengan rektor UNLAM pertama, Profesor Anwar Idiami. Jadi ceritanya dulu, waktu saya dilahirkan, beberapa hari kemudian Bapak Rektor ini ada berkunjung ke rumah. Oh gitu ya. Jadi menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu, kalau bisa nama saya ini disamakan dengan nama beliau. Maka jadilah sama namanya, Pak G. Ternyata orang pertama di Universitas Bangkurat ini rektornya adalah orang berasal dari suku Bakumpai. Luar biasa. Siap. Baik, Bung Anwar Idiami, bagaimana peran dan komunitas suku Bakumpai dalam menjaga nilai-nilai budaya
agar tetap relevan Pak di tengah era perubahan zaman sekarang ini? Ya, yang pertama itu Pak, otomatis yang namanya suku itu kan bahasanya itu yang utama. Betul. Ya, jadi yang menandakan kesukuan itu adalah bahasanya. Membedakan ya, Pak yang membedakan dengan suku yang lain yang Banjar, pertama suku itu adalah Jawa. bahasanya. Kalau adat dan tradisi yang lain itu ada banyak persamaan mungkin, ya. Walaupun pada dasarnya seni budaya tradisi ini juga kita tidak tinggal diam, Mak. Jadi mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bang Roy bahwa Ormas Itah Uluh Bakumpai ini berusaha semaksimal mungkin bagaimana mempromosikan, memasyarakatkan seni budaya Dayak Bakumpai ini, sekaligus pula membangkitkan minat gitu untuk generasi muda ya, Gen Z. Jadi ya dalam hal itu istilahnya kita bisa mengadakan acara-acara yang menyangkut masalah adat tradisi ini, ada pagelaran dan lain sebagainya. Kita juga mendirikan, mempunyai sanggar seni. Betul. Ya, kemudian ada perguruan-perguruan, misalkan perguruan Kuntau, perguruan kemudian tim sumpit, sipet istilahnya kan, dan lain-lain. Nanti mungkin akan bisa ditambah. Silakan Bung Ahmad Royadi sebagai Ketua IUB. Terima kasih Pak Yanil terkait dalam melestarikan kebudayaan, seni kebudayaan ini. Dari kita sih sebagai ormas, sebagai organisasi bisa dibilang organisasi adat Bakumpai ya. Jadi yang pertama itu ada beberapa hal yang bisa kita kembangkan seperti di Jorong itu kan ada perguruan Gelanggang Kuntau Cakar Harimau. Itu kebetulan di sana itu yang sebagai ketuanya itu ketua umum kita ya. Jadi Pak Putra Muara atau Pak Suaib gitu. Nah, terus yang kedua di Marabahan juga kita ada support seperti mungkin pengadaan beberapa alat, renovasi alat itu Pak Dalang Midi ya. Dalang Jadi Midi, kebetulan beliau juga keluarga dan dalam untuk yang wayang itu wayang, ya. Betul. Nah, terkait masalah itu kan itu arahnya nanti ke budaya menyanggar lewu kan. Menyanggar lewu. Itu menyanggar lewu itu betatengah lah kalau bahasa Banjarnya Menyanggar Banua kalau suku. Nah, di sana tuh ada istilah badewa juga. Badewa itu dalam bahasa Bakumpainya. Mempertahankan tradisi. Nah, terus ada lagi Pak, kalau kebetulan di Banjarmasin ini kan kita punya komunitas sipet menyumpit ya. Nah, sipet itu menyumpit ya. Menyipet kalau bahasa kitanya kan. Menyipet. Jadi kalau bahasa ininya mah sumpit ya. Jadi sahabat podcast, kalau bahasa Bakumpai sipet itu adalah menyumpit. Ya. Ya, sipet itu artinya sumpit. Kalau menyipet itu menyumpit. Baik, kita tertarik sekali dengan budaya suku Bakumpai ini ya, yang ternyata di tengah era globalisasi ini juga mampu mempertahankan budayanya di tengah arus modernisasi ya. Sekarang kan ada yang seperti budaya Korea, budaya luar gitu ya. Jadi Gen Z-nya alhamdulillah bisa dimasyarakatkan oleh dari IUB tadi. Jadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh suku Bakumpai ini Pak dalam era globalisasi ini gimana Bung Anwari? Ya, yang pertama itu Pak Yani, tantangan pertama itu adalah bagaimana kita bisa merubah cara berpikir muda-mudi kita. Ya, mindset kita yang saat ini menyerang segala lini. Betul. Itu adalah budaya-budaya luar yang sangat mudah diakses melalui teknologi. Harus ada bentengnya. Ya, jadi dengan ini ya kita mencoba untuk kita juga tidak bisa menghindar dari itu, tapi setidaknya kita juga ada balance, keseimbangan. Bagaimana kita bisa menumbuhkan minat dan bakat muda-mudi kita untuk dan diam nih generasi mudanya. Muda-mudi kita, pemuda-pemuda kita ini untuk juga bisa melirik apa itu seni budaya tradisi ini.
Tradisi Jadi leluhur. dalam hal itu kita beri pemahaman bahwa pada dasarnya Indonesia ini memiliki suatu khasanah yang luar Iya, biasa. beragam budaya Pak ya. Ya, beragam budaya yang oleh orang luar negeri sana justru kita memiliki pesona tersendiri. Betul sekali. Ya, pesona tersendiri dengan ragam khasanah seni budaya daerah ini. Jadi dengan demikian mudah-mudahan nanti kita berharap tumbuh kembangnya pola berpikir mereka untuk mencintai budaya Sendiri. leluhurnya, Iya, budaya leluhur. sendiri. Demikian mungkin bisa ditambahkan Bang Rohim. Silakan Bung Ahmad Royadi. Iya. Betul Pak, seperti yang sudah disampaikan dari awal tadi kan. Jadi bagaimana cara kita. Jadi kita sebagai Ormas Ita Hulu Bakumpai, bagaimana cara kita itu agar membuat para pemuda ini ya Gen Z ya sekarang ya. Jadi bagaimana dengan cara misalnya nih kita mengadakan kolaborasi pameran wisata dan budaya, terus pameran pusaka gitu loh Pak. Jadi kita bisa menampilkan pusaka dari Warisan budaya Bakumpai gitu. tak benda itu. Jadi IGB. kita cari hal-hal yang bisa lebih menarik sehingga memancing. Iya. Jadi Minat keingintahuan ya, mereka mereka. gitu loh Pak, biar mereka bisa penasaran gitu. Seperti itu Pak. Iya, itu merupakan tantangan ya bagi betul. suku Besar Bakumpai. itu. Jadi memang unik juga ya suku Bakumpai ini, tradisinya leluhurnya masih ada yang Dayaknya, tapi untuk Muslimnya juga ada Pak ya. Ada muslimnya. Baik, nah sekarang kita generasi muda suku Dayak Bakumpai ini, apakah juga mereka terlibat dalam upaya melestarikan bahasa Bakumpai, seni dan tradisinya, Bung Anwar Idiami? Nggih, alhamdulillah Pak. Nggih, artinya masih banyak pemuda-pemudi kita, generasi penerus suku Dayak Bakumpai ini yang berminat, Yang care Pak ya, yang dengan care, budaya. ya, yang peduli dengan seni budaya ini. Jadi dalam hal ini istilahnya kita akan libatkan mereka Pak. Misalkan kita adakan pagelaran dan lain sebagainya, kita libatkan Iya, mereka. itu yang sangat bagus. Misalkan pada sanggar seni. Pada sanggar seni itu ada beragam seni budaya yang bisa kita bangun, yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita lestarikan di situ. Jadi alhamdulillah masih banyak pemuda-pemudi kita yang care di situ, yang peduli dan mau berpartisipasi. Alhamdulillah Ya, ya, generasi kekinian ini ya mau menghargai budaya leluhurnya ya. Apa bisa ditambahkan untuk Bung Ahmad Royadi sebagai Ketua IUB? Kayaknya cukup deh Pak. Oh iya. Cukup. Sahabat podcast sekalian, peranan seni tradisional suku Bakumpai ini seperti tarian, musik khas suku Dayak Bakumpai itu memang perlu diperkenalkan Pak kepada halayak luas. Betul sekali, Pak. Terutama kepada wisatawan luar, domestik ya paling tidak kan, dan juga wisatawan mancanegara. Karena Kalimantan Selatan kan banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara juga Pak. Dan suku Dayak Bakumpai ini mendiami untuk Kalimantan Selatan kan Marabahan, Kabupaten Baritokwala juga Banjarmasin sebagian. Ya, sebagian. makanya Bakumpai lebih orang melihat oh itu suku Bakumpai gitu kan kalau dilihat dari tariannya. Betul, karena kan? beda dengan Dayaknya Pak, karena lebih menutup aurat kalau budaya suku Bakumpainya. Mungkin peranannya Pak untuk tradisi tadi Pak, seperti tarian dan musik khas tadi. Memang kalau untuk tarian dan musik khas mungkin yang berbeda dari suku yang lain. Ini suku Bakumpai itu ada yang namanya memiliki tari pantul, Pak. Oh, baru Iya, dengar itu Pak. Tari pantul. Iya, jadi tari pantul ini ada istilahnya biasa itu digelar apabila ada acara, Pak. Jadi ada acara Ada biasanya aruh di gitu, Pak, ya, ya, ada. jadi di kalangan suku Bakumpai sampai saat ini masih eksis bahwa ada acara batatenga, Pak. Artinya Pak, Batatenga itu kalau kita mengartikannya harfiah kosakata ke bahasa Banjar itu namanya bababari. Jadi artinya bababari ini ada kaitannya dengan leluhur-leluhur. oh artinya menghargai Para leluhur. Iya. Jadi artinya berinteraksi dengan leluhur, menghormati para leluhur
Sehingga acara itu ada yang disebut dengan menyanggar lebo. Menyanggar lebo. Menyanggar lebo itu suatu ritual, suatu acara pagelaran yang dilaksanakan untuk membersih kampung, Pak. Iya, Iya, kemudian setelah menyanggar lebo itu juga ada yang namanya sampir. Sampir itu biasanya itu terkait pada istilah dengan tolak bala. Artinya berbau mistis sedikit Iya, nih, Pak ya. berbau mistis di situ. Iya, jadi ada tolak balanya di situ. Tolak bala. Jadi itu seni budaya yang masih eksis sampai saat ini, termasuk juga bacukur. Bacukur itu ini asimilasi dengan satu keyakinan tadi Islam ya. Bacukur itu pada dasarnya adalah menggundul kepala bayi dan memberi nama. Betul. Jadi bayi itu di usia 7 hari itu diberi nama dan digundul. Akikah itu ya, Pak ya. Jadi ada juga ya dengan akikah juga biasanya rambutnya yang digundul itu ditambah dengan potongan kukunya, kuku tangan, kuku kakinya, ditambah dengan potongan pusarnya yang sudah terlepas. Itu biasanya ditimbang, Pak. Ya, itu ditimbang dengan emas. Jadi nilainya itu akan diberikan kepada fakir miskin. Betul. Bagi orang yang tidak mampu ya. Dengan emas, ya. Apabila dia terlahir di bulan Safar, Pak, biasanya badannya itu ditimbang dengan beras. Budaya. Iya, jadi badannya ditimbang dengan beras dengan ritual tersendiri. Pak ya. Iya, siapa. Jadi berasnya itu nanti akan diberikan kepada yang membutuhkan. Yang tidak mampu. Ada lagi yang bekunut. Iya, bekunut. Kalau bekunut itu kan 7 bulan hamil. Ada istilah bekunut. Budaya bagi suku Bakumpai yang 7 bulan itu kan mandi-mandi, Pak ya. Iya. Kemudian ada gurdah, Pak. Gurdah itu juga biasanya pada ritual membangun rumah, Pak. Iya, jadi masih ada kesamaan dengan budaya suku Banjar, Pak ya. Suku Banjar, iya. Betul sekali. Jadi unik memang suku Bakumpai ini kalau kita gali lagi ya. Jadi generasi mudanya nih harus banyak mendengar dan membaca juga ya. Betul. Jadi Bung Ahmad Royadi ini kan ketua Itah Ulu Bakumpai. Itah itu apa? Itah tuh kita, Pak. Kalau bahasa ininya gitu. Uluh itu kami ya. Uluh itu orang. Orang ya. Memang ditambahkan lagi, Pak Enggi, karena kita dari rumpun suku Dayak, Pak, kita juga memiliki warisan budaya dari induk kita, yaitu suku Dayak Ngaju atau biasa disebut dengan Otdanum. Di antaranya itu ada yang namanya tansana, Pak. Artinya apa itu? Tansana itu artinya orang tua terdahulu turun-temurun bergenerasi menyampaikan satu berita, pesan atau ya, menyampaikan satu pesan, satu nasihat, atau bahkan sejarah, Pak. Jadi itu disampaikan turun-temurun. Tapi bukan dongeng ya? Bukan dongeng. Yang disampaikan itu bukan dongeng. Jadi biasanya berisi tentang cerita yang terjadi pada masa lalu, kepahlawanan mungkin juga ya. Kepahlawanan, bagaimana kita menghadap para penjajah dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana orang suku Dayak itu hidup dan kehidupannya itu dilaksanakan atau bagaimana. Jadi dari berburu, meramu dan lain sebagainya itu ada yang namanya tansana. Tansana. Iya, jadi istilah baru nih. Pembendaharaan kata. Kemudian tansana itu Pak dimulai dari kecil, Pak. Jadi yang kecil itu biasanya ada yang namanya andi-andi. Andi-andi, Pak ya. Jadi ada istilahnya tuyang sena, Pak. Jadi anak yang baru lahir itu diayun, dituyang, tuyang sena istilahnya. Kalau suku Banjar kan Mbak Ayun ya. Iya. Beda dengan Mbak Ayun mulut, Pak. Mbak Ayun mulut tadi tuyang mulut kan, ini ada tuyang sena. Tuyang sena itu biasanya diisi dengan andi-andi, Pak, sejarah. Bernyanyi gitu ya, atau melantunkan apa namanya? Satu cerita. Iya, cerita. Ya. Sebenarnya bukan cerita itu, Pak. Isinya itu justru terkait bagaimana hal penciptaan sampai nanti manusia ini kembali. Oh iya. Iya, kembali ke Sang Halik, Pak ya. Iya, dalam Pak. Iya. Jadi itu dimulai dari situ, sangat luar biasa, Pak ya. Kalau kita lihat suku Dayak Bakumpai ini dalam perkembangannya sekarang, apalagi
arus modernisasi ini kan kita kental dengan masalah agama juga, tapi kita tidak membahas masalah. Baik, Bung Anwar Hidaymi, sepertinya kalau suku Bakumpai ini generasi mudanya pengen juga kan eksis melihat generasi seniornya lah di atasnya. Jadi kadang-kadang apa yang dilihat dan dibacanya mereka pengen juga kan melihat langsung gitu kan. Memang ada ya, mungkin Bung Ahmad Royadi sebagai Tobi, sanggar yang ada di Banjarmasin ini misalnya mereka pengen berkolaborasi gitu, ya, berkolaborasi, berpartisipasi. Ada ya itu. Ada Pak. Jadi kalau misalnya nih ada acara-acara karnaval gitu Pak ya, karnaval budaya. Nah kalau kita itu kebetulan bisa berkolaborasi dan kebetulan ownernya ini juga anggota kita juga Pak ya. Jadi di Sinar Pusaka Pak. Sinar Pusaka. Kenapa ya? Jadi Sinar Pusaka ini, Sanggar Sinar Pusaka itu posisinya di sini Dendil Bakti Pak. Oh, yang Kecamatan Alalak. Berdekatan dengan kota Banjarmasin. Jadi kadang-kadang kita dari segi kostum juga, terus kita juga bawakan tarian-tarian khas gitu Pak ya. Suku Bakumpai ya. Maupun bisa juga tarian-tarian yang yang sudah disesuaikan gitu kan. Dimodifikasi ya betul, dengan kreasi ya Pak ya. sekarang. Cuman semua berkaitan dengan budaya seni dan budaya Bakumpai, baik dari segi gerakan, kostum. Gitu, tidak terlepas dengan pakem-pakem yang ada ya. Iya, betul, tidak lepas Pak. dari pakem. Iya, jadi misalkan pakem ini Pak ya, misalkan kuda gepang. Iya, kalau Kuda gepang ini ada khas tersendiri dari suku Bakumpai Pak. ada juga ya. Iya. Kekhasannya dia tidak boleh memegang dengan tangan kanan. Oh, jadi harus tangan kiri ya. Dan tidak boleh kudanya itu ditempatkan di selangkap. Iya, itu kan Jadi samping harus Jawa. dijepit di sini. Iya, sama dengan Banjar ya. Iya, jadi kalau dari lain kan boleh ditaruh di bawah, di bawah di selangkap. Kalau kita tidak boleh. Jadi kuat ya orang Bakumpai ya naruh kuda ya. Kemudian misalkan tadi terkait dengan sanggar seni, kita alhamdulillah dari pemerintah juga memberikan perhatian Pak. Kita sering diundang untuk mengisi pagelaran-pagelaran, termasuk kemarin waktu menyambut kedatangan Menteri Pariwisata. bukan Pak, ya Menteri apa kemarin Kelautan ya? Iya, ini. Iya. Jadi kita dipercaya untuk segala sesuatunya yang menyangkut seni budayanya untuk menyambut. Jadi sanggar seni ini alhamdulillah bukan sekedar hanya sampai pada tingkat provinsi, juga pernah dipercaya untuk mewakili Kalimantan Selatan tingkat nasional. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Suku Bakumpai dilihat dan diperhatikan ya oleh bukan hanya untuk lokal tapi secara luas. Jadi bagaimana caranya suku Bakumpai ini memanfaatkan teknologi dan media digital, sekarang juga media sosial untuk mempromosikan budaya suku Bakumpai ini sendiri ke masyarakat luas yang seperti saya katakan tadi. Mungkin Bung Anwar Hidaymi bisa menjelaskan nih. Iya betul sekali Pak Anggi. Yang namanya teknologi Pak, kita tidak mungkin berpaling atau mengabaikan. Iya. Jadi ada sisi negatifnya juga ada sisi positifnya. Segi positifnya untuk mengenalkan, mensosialisasikan seni budaya dan tradisi Dayak Bakumpai ini, kita juga tidak mengabaikan dengan menggunakan teknologi Pak. Sehingga akhirnya pemuda-pemudi yang terdiaspora yang berada di luar kantong-kantong kita, bahkan ke mancanegara gitu kan, bila dia kebetulan mengakses atau mencari, ada ditemukan itu. Oh ternyata seni budaya Bakumpai itu, mohon maaf istilahnya, Indonesia tidak lengkap tanpa Dayak Bakumpai gitu kan. Iya, beragam suku ada. Jadi ketik saja di Google gitu, ketemu dengan budaya. Ketemu, Pak. Jadi kita juga tidak menafikan itu, sisi positifnya kita ambil juga. Kita juga berdayakan itu. Yang pasti memang dimanfaatkan Pak ya teknologi kan untuk mempromosikan budaya suku Bakumpai ini. Tidak hanya di Indonesia Pak ya, sampai ke mancanegara. Insya Allah. Insya Allah ya.
Jadi yang sangat membahagiakan bagi suku Bakumpai ini kemarin kita selesai pilkada serentak, Pak. Iya. Alhamdulillah. Sementara hasil quick count sebagai wakil gubernur itu adalah Putra Bakumpai. Putra Bakumpai, alhamdulillah. Bapak Haji Sulaiman. Pak Nuryadi Kebetulan Sulaiman Habib. Putra Haji Sulaiman Habib ini juga tokoh Bakumpai, Pak ya. Bakumpai, Tidak betul hanya di sekali. Kalimantan Selatan, juga di Kalimantan Tengah. Nah, mudah-mudahan dengan beliau menjadi wakil gubernur Kalimantan Selatan, suku Dayak Bakumpai ya, suku Bakumpai ini lebih terangkat lagi. Lebih gitu. terangkat, amin. Insya Allah itu pengharapan kita. Mudah-mudahan Pak. ini mendengar nanti Pak Nuryadi Sulaiman. Mungkin yang terakhir ini Bung Anwar Dami dan Bung Ahmad Riyadi. Bagaimana kolaborasi ini? Kolaborasi adalah kerjasama lah antara suku Dayak Bakumpai, suku Bakumpai dengan pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian budaya. Nah, dalam pelestarian budaya ini di era globalisasi ini memang kan beragam sekarang kan. Ada etnik lain selain Bakumpai kan, suku-suku Banjar, Jawa dan lain sebagainya ada di Kalimantan Selatan. Nah, gimana mengkolaborasikannya? Terlebih dengan pemerintah daerah ini kan, bisa pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan ini. Iya betul sekali Pak Yani. Nggih. Dalam hal ini pemerintah selaku perpanjangan tangan negara gitu ya. Dari pusat. Artinya mereka juga tidak pilih kasih pada dasarnya ya. Semua etnik yang ada dalam satu daerah itu semua diakomodir Pak. Ya. Alhamdulillah. Tidak Jadi boleh artinya didiskriminasi. ya tidak ada diskriminasi termasuk dengan seni budaya suku Bakumpai. Alhamdulillah juga seperti saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa seni budaya Bakumpai ini sanggarnya juga sering diundang untuk mengisi acara-acara yang terkait dengan urusan atau kegiatan di pemerintah daerah, ya. di pariwisata dan lain sebagainya, sehingga kita juga pernah dikirim gitu kan mewakili Kalsel untuk di kancah nasional gitu Pak. Jadi dan itu tidak hanya untuk suku Bakumpai Pak, suku-suku yang lain pun, suku-suku yang lain saya rasa sama saja. Jadi artinya tidak ada diskriminasi dan kita walaupun misalkan kita berada di Barito Kuala itu adalah basis kita Bakumpai, tapi kita juga tidak mengesampingkan untuk sama-sama. Iya, Kota Banjarmasin. Sama-sama kita bisa menampilkan berkolaborasi tapi dengan kekhasannya masing-masing. Kearifan lokalnya. Ya, dengan kearifan lokalnya masing-masing. Silakan untuk berkembang. Ya, silakan untuk terus berkarya. Ya, dan kita tidak membatasi itu. Siapa tahu nanti pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan wagubnya Putra Bakumpai ini mengadakan kekhasan ya Pak ya. Kekhasan, siap. Budaya suku Insyaallah Bakumpai diharapkan dikombinasikan dengan suku yang ada di Kalimantan Selatan ini luar biasa. Mungkin ada yang ditambahkan, Bung? Ada sih Pak terkait masalah pengembangan budaya ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi dari pemerintah khususnya Kabupaten Batola berbasis budaya Bakumpai itu mereka kadang-kadang mengadakan lomba gitu Pak berbahasa Bakumpai. Bisa melalui puisi berbahasa Bakumpai, pidato berbahasa Bakumpai gitu. Ya. Nah, jadi itu ikon ikon suatu suku itu kan yang pertama kita kenal itu dari bahasa itu. Termasuk lagu-lagu saya dengar Itu kalau ya. itu versi kita dari organisasi kita tuh di Tahlo Bakumpai kan dari hasil-hasil observasi dan lain-lain juga. Jadi bahasa itu ikon yang membedakan lah. Artinya yang pertama yang mengenalkan paling khas itu adalah bahasa. Makanya kita dimanapun kita ketemu Pak, mau di luar kota, mau di luar provinsi, mau di luar negeri, kalau ketemu sesama kita orang Bakumpai kita Ela Mahamed Mahapa bahasa kebuat hetang weta. Hetang weta bahasa Bakumpai. Artinya Jangan malu menggunakan bahasa daerah. Iya. Iya, jangan malu menggunakan bahasa daerah Bangga. bahwa banggalah kita. Gitu Alhamdulillah. Kan. Luar biasa suku Bakumpai. Siap. Jadi lagu-lagunya seperti juga lagu-lagu Banjar kan harus dipromosikan. Betul. Kalau bisa dengan penyanyi-penyanyi yang nasional gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada orang Bakumpai yang ditampil di luar ya, luar daerah gitu kan di di Jakarta mempromosikan lagu-lagu daerah suku Bakumpai. Baik, sahabat podcast
di channel IKMM Unlam ini. Tanpa terasa kita sudah berbincang-bincang dengan narasumber kami budayawan Bung Anwar Hidayami yang sama namanya dengan Rektor ULM yang pertama. Dan Bung Ahmad Riyadi, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di event selanjutnya. Amin, insyaallah. Dan kami bangga bahwa di Kalimantan Selatan tidak hanya suku Jawa, suku Banjar dan lain sebagainya, tapi suku Bakumpai juga banyak menyumbang eksis untuk budaya daerah di Kalimantan Selatan ini. Jangan lupa tagline kami atau di subscribe, follow dan lonceng notifikasi YouTube kami IKMM ULM. Kita nanti berjumpa kembali dalam kesempatan mendatang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.